Halo semuanya, selamat berjumpa kembali dengan saya, Anggoro Prasetya Utomo, di training Career Resource Center ITHB. Kali ini saya akan membawakan materi Communication Skill untuk sesi yang kedua, bagaimana kita mempersiapkan pelaksanaan presentasi dengan baik. Seperti yang sudah saya sampaikan pada sesi yang pertama, bahwa presentasi yang berhasil adalah presentasi yang mampu mencapai tujuannya. Dan supaya bisa mencapai tujuan, sebuah presentasi harus memiliki dua komponen utama, yaitu yang pertama adalah konten yang relevan dengan audiens, dan yang kedua adalah bagaimana kita melaksanakan presentasi itu sendiri. Nah, bagian yang pertama, bagaimana kita menyusun konten yang relevan dengan audiens, sudah kita bahas panjang lebar di sesi yang pertama. Dan di sesi yang kedua ini kita akan fokus kepada bagaimana kita mempersiapkan diri, mempersiapkan peralatan dan alat bantu supaya kita bisa melaksanakan presentasi dengan sebaik-baiknya. Nah, beberapa hal yang akan kita cover di materi kita sesi yang kedua ini adalah yang pertama persiapan logistik, kemudian kita akan membahas ketika melaksanakan presentasi, bagaimana kita membawakan diri kita, kemudian bagaimana menangani rasa gugup, menangani pertanyaan, dan yang terakhir nanti akan dijelaskan mengenai latihan yang Anda harus lakukan setelah selesai dengan materi sesi yang kedua ini. Nah, setelah Anda memiliki bahan presentasi yang sudah Anda siapkan dengan sebaik mungkin, Anda perlu mempersiapkan beberapa aspek logistik untuk memastikan presentasi Anda berjalan dengan luar biasa. Yang pertama yang harus Anda siapkan adalah ruangan. Nah, hal-hal apa di dalam ruangan yang perlu kita siapkan dengan baik? Yang pertama adalah bagaimana kita mengatur posisi peserta yang akan mengikuti presentasi kita di dalam ruangan tersebut. Apakah kita menginginkan mereka untuk duduk? Apakah kita menginginkan mereka untuk berdiri atau lesehan? Ya, jika duduk, bagaimana mengatur posisi duduk mereka? Apakah akan duduk dengan posisi seperti di kelas ceramah misalnya, atau dengan posisi melingkar, dan seterusnya. Nah, keuntungan, kelebihan untuk masing-masing posisi pengaturan kursi ini tentu ada. Ya, kita akan bahas lagi nanti di slide-slide berikutnya. Ya. Nah, kemudian jika Anda menginginkan audiens untuk duduk, Anda harus memikirkan kursi seperti apa yang Anda inginkan. Yang jelas, Anda harus menyediakan kursi yang nyaman. Kenapa? Supaya audiens tidak fokus dengan mengatur posisi duduknya. Kalau kursinya tidak nyaman, audiens akan cenderung berganti-ganti posisi karena posisi tertentu tidak nyaman, posisi tertentu tidak enak, sehingga dia lebih fokus untuk membuat posisinya nyaman daripada mendengarkan Anda berbicara di depan. Karena itu perlu kursi yang nyaman. Nah, kursi yang nyaman ini juga Anda harus hati-hati, jangan sampai terlalu nyaman sehingga audiens kemudian mengantuk. Kalau kursinya seperti sofa, audiens bisa tidur di sofa itu. Nah, oleh karena itu kursi yang cukup nyaman, ya it's okay, dan Anda perlu pastikan pengaturannya tadi untuk mencapai tujuan yang Anda inginkan di dalam sesi presentasi Anda. Kemudian terkait dengan kegiatan yang Anda ingin audiens lakukan selama audiens mendengarkan presentasi Anda, misalnya Anda ingin audiens untuk menulis sesuatu, Anda ingin audiens untuk membuat sebuah uh, gambar misalnya. Ya, maka Anda perlu memikirkan audiens akan menulis di mana. Harus ada area menulis yang cukup memadai yang bisa digunakan oleh audiens untuk mengerjakan yang Anda minta. Nah, kemudian juga temperatur. Sebuah ruangan yang baik memiliki temperatur yang memadai antara 22 sampai dengan 25 derajat Celcius. Kurang dari itu, ruangan akan terlalu dingin, audiens akan sibuk mencari jaket atau mencari penutup tubuh karena mereka merasa kedinginan dan mereka menjadi tidak fokus dengan Anda. Terlalu panas ya di atas 25 derajat Celcius, maka audiens akan berkeringat. Nah, dan kalau sudah ada keringat, maka akan ada bau, akan ada situasi
dan kondisi yang kurang kondusif juga begitu. Nah, sirkulasi udara juga penting karena di dalam sebuah ruangan yang pengap, audiens juga akan merasa tidak nyaman. Pada intinya, ketika audiens merasa tidak nyaman, mereka akan berupaya membuat diri mereka senyaman mungkin. Sehingga mereka fokusnya adalah kepada diri mereka sendiri, membuat diri mereka nyaman, bukan mendengarkan Anda. Nah, dengan demikian, maka salah satu hal yang sangat penting adalah bagaimana supaya ketika audiens berada di tempat itu, duduk, dia sudah merasa cukup nyaman sehingga merasa tidak perlu lagi mengatur posisi duduknya lah, mengatur penutup badannya lah, mengatur hal-hal yang lain yang akan membuat audiens tidak fokus kepada Anda. Kemudian hal yang terakhir adalah pencahayaan. Ya, ketika Anda menginginkan audiens untuk membaca sesuatu misalnya, atau beraktivitas bersama dengan rekan kelompoknya, tentu harus dilakukan di tempat yang pencahayaannya memadai. Ya, jangan terlalu gelap, karena kemudian tidak bisa membaca dengan baik, tidak bisa melihat rekan kelompoknya dengan baik, ya. Dan ini perlu diatasi. Kalau misalnya terlalu gelap, artinya Anda harus membawa lampu tambahan barangkali, ya. Atau bahkan memikirkan untuk tidak menggunakan ruangan tersebut. Jangan sampai Anda ketika akan presentasi, kaget di hari H presentasi setelah masuk ruangan kok ruangannya seperti itu. Oleh karena itu Anda perlu jauh-jauh hari mempersiapkan diri, ya, dengan cara survei ke ruangannya sebelum hari H, bahkan mungkin sebelum Anda booking ruangan tersebut, Anda perlu untuk survei dulu untuk memastikan apakah ruangannya cukup besar untuk jumlah audiens Anda, apakah tersedia kursi yang cukup nyaman, apakah ada area menulis, apakah temperaturnya bisa dikendalikan dengan baik, apakah sirkulasi udaranya juga cukup oke, dan yang terakhir apakah memang pencahayaan di sana baik dari sumber natural maupun dari sumber lampu, ya, sudah memadai untuk kegiatan yang akan dilakukan di dalam ruangan tersebut. Jika ruangan tersebut cocok dan sudah memenuhi kriteria-kriteria ini, maka Anda boleh pakai ruangan itu. Tapi jika ternyata beberapa hal dari checklist kita ini tidak bisa dipenuhi, maka sebaiknya Anda memikirkan untuk mencari ruangan yang lain. Daripada Anda resiko presentasi Anda tidak mencapai tujuan yang Anda inginkan. Karena ada distraction dari faktor lingkungan di ruangan tersebut. Nah, selain faktor ruangan, hal berikutnya yang perlu Anda persiapkan adalah alat bantu. Nah, alat bantu apa yang Anda perlukan? Tentu tergantung dari apa yang perlu Anda sampaikan, bagaimana cara Anda menyampaikannya. Ya. Umumnya, seorang presenter akan memerlukan laptop untuk menampilkan PPT mereka, PowerPoint mereka, kemudian memerlukan proyektor dan layar ya untuk memproyeksikan gambarnya ke depan sehingga audiens yang posisinya di belakang cukup jelas melihat. Bisa juga menggunakan papan tulis atau spidol jika memang ada hal-hal tertentu di luar slide yang memang masih perlu diilustrasikan misalnya dengan satu gambar tertentu ya. Atau kita juga ingin misalnya berkegiatan dengan cara misalnya mencatat ide-ide peserta, audiens, brainstorming sehingga memang disediakan papan tulis dan spidol untuk setiap ide yang muncul ditulis dulu di situ. Nah, tergantung dari apa yang akan Anda lakukan di dalam sesi presentasi tersebut, ya, maka alatnya bisa beda-beda. Nah, kemudian bisa jadi Anda juga perlu speaker system, ya, audio system. Terutama jika ruangannya cukup besar, audiensnya cukup banyak, dan suara Anda tanpa alat bantu kurang bisa menjangkau titik-titik terjauh dari ruangan itu. Ya, oleh karena itu Anda perlu audio system dan pastikan audio sistemnya memadai. Jangan terlalu kecil, ya, sehingga audiens yang ada di bagian paling jauh tidak bisa mendengar dengan jelas. Ya. Nah, jadi audio system ini tujuannya memastikan dimanapun audiens duduk, tentu di area duduk yang sudah disediakan ya, dimanapun mereka duduk di situ, mereka bisa mendengar suara Anda dengan jelas. Anda bisa mensiasati dengan cara, misalnya jika ada titik-titik tertentu yang kurang bisa mendengar dengan baik, maka jangan Anda letakkan, jangan Anda atur tempat duduk di situ. Jadi sengaja Anda atur tempat duduknya di mana di titik tersebut audiens bisa mendengar Anda dengan baik.
baik itu melalui suara langsung maupun melalui audio system yang tersedia. Bagaimana jika tidak tersedia audio system? Maka Anda bisa menyewa misalnya, membawa audio system Anda sendiri, ya, supaya Anda tetap bisa menggunakan ruangan tersebut misalnya. Nah, kemudian kalau Anda menggunakan audio system tentu mikrofon harus Anda pakai. Kemudian kalau Anda menggunakan presentasi PowerPoint, maka Anda juga biasanya memerlukan remote control atau pointer untuk menunjukkan titik atau area yang sedang Anda bahas, gambar yang sedang Anda bahas, ya, dan mengendalikan slide presentasi Anda ya ke slide berikutnya atau mundur ke slide sebelumnya. Nah, dalam beberapa kondisi tertentu, mungkin Anda perlu menyediakan overhead projector, OHP, sebagai cadangan. Saya tidak tahu apakah Anda familiar dengan istilah OHP. Zaman saya kuliah dulu, ya, dosen mempresentasikan materi mereka menggunakan overhead projector. Overhead projector ini tidak seperti PowerPoint ya, dia alat yang cukup sederhana dan dosen untuk menggunakan OHP tersebut harus mempersiapkan satu lembar transparan yang sudah ditulis. Nah, jadi ini adalah satu fail-safe device, ya, artinya cadangan. Ya, kalau rupanya PowerPoint-nya tidak bisa digunakan misalnya, atau memang kita presentasi di daerah tertentu yang memang tidak tersedia teknologi tersebut, maka saya bisa menggunakan overhead projector. Saya juga bisa menggunakan flip chart apabila diperlukan, terutama apabila uh, aktivitasnya nanti akan dibagi dalam kelompok dan kelompok-kelompok tersebut perlu menuliskan hasil mereka, ide-ide mereka. Nah, mereka bisa menggunakan flip chart tersebut. Ya, kita bagi flip chart untuk setiap kelompok. Nah, jadi ini adalah beberapa macam alat bantu yang bisa Anda siapkan. Lalu kemudian berikutnya handout. Ya. Nah, handout ini adalah bagian dari materi yang dibagikan kepada peserta. Ya, mengapa handout diperlukan? Karena handout memampukan peserta untuk mengikuti materi Anda dengan baik. Ya, dengan demikian, maka dia tidak fokus untuk menulis setiap bagian, karena dia bisa kemudian ketinggalan dan lebih fokus untuk menulis daripada untuk mendengarkan Anda. Namun jika Anda berikan handout yang sudah lengkap, ya ini juga tidak terlalu membantu karena audiens jadi hanya seperti menonton film saja. Ya, Anda di depan bercerita menyampaikan materi, sedangkan audiens hanya fokus mendengarkan Anda tanpa menulis apapun. Nah, biasanya aktivitas yang seperti ini retensi memorinya rendah kalau hanya mendengarkan. Oleh karena itu kita perlu ketemu di tengah-tengah, ya kita berikan handout, tetapi handout-nya tidak full terisi. Ya, nah ini namanya workbook. Workbook ini adalah printout dari presentasi yang setengah lengkap. Artinya ada bagian-bagian kosong, biasanya yang penting-penting saja, yang perlu diisi ketika presentasi diberikan. Dengan demikian, maka Anda memastikan audiens tetap engage. Bukan hanya sekedar nonton film doang dan ngantuk, ya, tetapi audiens bisa mengikuti presentasi Anda dan kemudian sambil mengisi materi. Nah, dengan cara ini maka audiens lebih aktif. Dan keaktifan audiens dengan cara menulis bagian-bagian yang kosong ini akan membuat audiens lebih ingat, terutama di poin-poin tertentu, materi-materi tertentu yang memang dia tuliskan di dalam workbook-nya dia. Nah, ini satu trik yang Anda juga boleh coba. Kemudian berikutnya kartu untuk presenter. Nah, jika Anda berbicara di depan, ya umumnya beberapa presenter juga membawa kartu untuk menjadi pengingat mereka mengenai poin-poin penting yang perlu disampaikan. Nah, jadi ruangan, alat bantu, dan handout ini adalah hal-hal yang perlu Anda persiapkan secara logistik ya, selain dari materi yang sudah Anda persiapkan sebelumnya. Nah, terkait dengan pengaturan ruangan yang tadi sudah disampaikan, ya, ada beberapa bentuk pengaturan kursi yang Anda bisa atur. Ya, di slide ditampilkan ada bentuk U, ada bentuk bistro, ada bentuk V, lingkaran, amphitheater, dan seterusnya. Nah, masing-masing bentuk tentu memiliki kelebihan dan kekurangan masing-masing. Dengan bentuk U atau bentuk V atau bentuk lingkaran, Anda memiliki kebebasan untuk approaching the audience. Anda bisa mendekati mereka, Anda bisa berinteraksi lebih lanjut dengan mereka. Nah, hal ini adalah hal yang positif.
Karena ketika Anda berinteraksi dengan mereka, menunjukkan satu gestur bahwa Anda percaya diri dan Anda menyampaikan ini untuk mereka. Nah, tetapi kalau Anda menggunakan setting bistro misalnya, ya, setting meja-meja bundar yang kecil-kecil, ini keuntungannya adalah memungkinkan aktivitas grup yang lebih baik. Ya, dengan bentuk U atau bentuk V atau bentuk lingkaran, ketika Anda menginginkan mereka bekerja dalam grup, maka bekerja samanya agak susah. Ya, karena anggota grup satu dengan anggota grup lain ada yang berjauhan. Ya, karena pengaturan tempat duduknya. Oleh karena itu, jika Anda menginginkan pekerjaan mereka dikerjakan secara berkelompok, aktivitas mereka secara berkelompok, misalnya baik itu diskusi, baik itu melakukan satu aktivitas fisik tertentu lah misalnya dengan games dan seterusnya, maka bentuk bistro biasanya lebih cocok. Atau bentuk meja-meja kecil lah, tidak harus lingkaran ya, tetapi meja-meja kecil di mana setiap meja itu berisi satu kelompok, ya biasanya lebih cocok untuk kegiatan yang seperti itu. Baik. Nah, kemudian Anda juga memastikan kondisi ruangan tadi nyaman. Mengapa? Nah, seperti sudah disampaikan di gambar di sesi 1, ya gambar ini sudah pernah saya tampilkan ya. Nah, di gambar ini Anda melihat bahwa apa yang kita terima dari lingkungan kita itu akan ditangkap ya, oleh otak kita dan disimpan di dalam memori kita. Dengan satu catatan. Dengan satu catatan bahwa tidak ada hal tertentu yang mengindikasikan satu bahaya tertentu. Tubuh manusia ini diprogram untuk survival. Artinya, otak manusia akan merespon hal-hal tertentu yang dianggap oleh otak membahayakan. Oleh karena itu, apabila ada getaran tertentu, apabila ada bunyi-bunyi yang asing, apalagi keras, kemudian cahaya, panas, dan seterusnya, yang membuat tubuh kita tidak nyaman, otak akan memerintahkan tubuh kita untuk mengatasi hal tersebut. Dengan demikian, ada distraction. Otak Anda tidak sepenuhnya fokus kepada presenter. Otak Anda fokus kepada hal-hal di sekeliling Anda. Nah, inilah logika mengapa tadi kita harus memastikan kondisi ruangan itu nyaman sejak mereka masuk ke dalam dan duduk di tempat yang disediakan. Jangan sampai mereka harus melakukan banyak effort tambahan untuk membuat diri mereka nyaman. Karena hal itu berarti mereka akan kehilangan fokus. Mereka akan teralihkan fokusnya dari Anda. Nah, berikutnya terkait dengan alat bantu, ya. Ini ada beberapa kombinasi alat bantu yang biasa dipakai. Contohnya kalau saya menggunakan alat bantu non-elektronik, ya. Di sini non-elektronik akan memberikan keuntungan audiensnya aktif, tetapi tidak efisien. Karena artinya kita harus terus menggambar, menulis, dan seterusnya. Kalau pakai LCD projector saja, maka menarik presentasinya, cepat, efisien, karena satu slide bisa dipakai berulang kali, tetapi audiensnya pasif. Nah, jika Anda menggunakan LCD projector plus handout, maka audiensnya pasif. Ya, pasif, audiens tidak perlu mencatat dan menjadi pasif. Namun, kalau Anda menggunakan LCD projector plus workbook, maka cepat, efisien, menariknya tetap dapat, namun audiensnya bisa lebih aktif, ya, sehingga retensi memori terhadap materi yang disampaikan lebih baik. Ya, kekurangannya tentu memerlukan persiapan dari presenter yang juga lebih baik. Persiapannya lebih banyak. Anda perlu meluangkan waktu untuk menyiapkan workbook-nya tersendiri. Ya. Nah, menggunakan workbook ini ya membuat audiens aktif. Mengapa? Karena semakin pasif peserta, retensi memori mereka terhadap materi yang disampaikan semakin rendah. Ya, mudahnya kalau peserta pasif mereka tidak ingat. Keluar dari ruangan presentasi, besoknya lupa. Nah, supaya tidak seperti itu, ya, supaya ketika audiens pulang, dia bisa terus mengingat, maka dia perlu ada satu aktivitas tertentu. Nah, semakin aktif peserta, semakin tinggi daya ingat. Mendengarkan presentasi saja hanya akan membuat audiens pasif. Mendengarkan musik sedikit lebih baik menonton film, artinya dia melihat contoh,
Sedikit lebih baik berbicara dan berdiskusi even better karena artinya ada pertukaran gagasan dan pikiran. Menulis lebih baik lagi karena artinya dia mengulang apa yang disampaikan dan ketika dia mengulang maka otak kita dipaksa untuk recall. Nah, ada satu aktivitas yang akan membuat daya ingat paling tinggi. Nah, kira-kira aktivitas apa itu? Mengajar. Jadi, rahasianya supaya Anda selalu ingat satu materi tertentu. Ajarkanlah materi itu kepada orang lain. Jika Anda mahasiswa dan Anda kesulitan memahami satu materi tertentu atau kesulitan mengingat satu materi tertentu, maka tawarkanlah kepada rekan-rekan Anda yang belum jelas, supaya Anda jelaskan kepada mereka. Ketika Anda berhasil menjelaskan dan membuat mereka jelas, saya yakin sekali bahwa Anda kemungkinan besar akan selalu mengingat itu. Karena apa? Karena Anda ketika mengajar akan berusaha betul-betul memahami sesuatu dengan baik, ya. Kemudian mencoba menyampaikannya kepada orang lain sehingga orang lain memiliki pemahaman yang paling tidak setara dengan Anda, bahkan inginnya lebih baik tentunya ya. Nah, oleh karena itu, proses mempersiapkan diri untuk mengajar dan mengajar itu sendiri ya, membuat satu aktivitas yang di otak kita sangat memampukan kita untuk menempelkan memori pemahaman tentang materi tersebut secara jangka panjang. Nah, jadi keaktifan yang paling tinggi meningkatkan daya ingat adalah mengajar. Nah, jadi Anda bisa saja sebagai salah satu trik untuk memastikan audiens Anda mengingat dan memahami, misalnya Anda bisa meminta secara berkala mereka untuk maju ke depan misalnya setelah selesai satu bagian tertentu maju ke depan untuk menyampaikan apa yang sudah mereka pelajari, apa yang sudah mereka dapatkan dari sesi yang sudah dilalui. Dengan demikian, maka audiens berusaha untuk mengingat kembali apa yang mereka pahami dan menyampaikannya kepada audiens yang lain. Nah, ini satu aktivitas aktif yang baik sekali menambah daya ingat. Nah, ini adalah satu contoh workbook. Mudah sekali membuatnya sebenarnya. Anda cukup menghilangkan bagian-bagian tertentu dari sebuah presentasi yang lengkap. Biasanya dihilangkan di bagian-bagian istilah ya atau definisi penting ya yang Anda memang ingin mereka ingat lebih lama ya. Jadi yang dihilangkan adalah bagian yang justru Anda ingin mereka ingat. Karena ketika mereka menulis bagian yang hilang itu, bagian yang mereka tulis itu akan lebih nempel di memori mereka. Ya. Nah, ini adalah contoh workbook. Bagian pertama sudah selesai persiapan logistik. Ya, saya harap apa yang saya sampaikan bisa dipahami dengan baik dan Anda bisa mempersiapkan presentasi Anda berikutnya sesuai dengan checklist persiapan logistik yang sudah disampaikan tadi. Berikutnya kita akan masuk ke materi bagaimana membawakan diri ketika melaksanakan presentasi.